Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Aziza Fitrianingsih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Tapi jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah, langsung saja check this out. Hakikat ilmu kimia dengan kompetensi dasar 3.1 menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa nantinya mampu menjelaskan konsep metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan, dengan mengembangkan sikap atau karakter disiplin, integritas, dan kerjasama, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, berkreasi, dan berliterasi. Adapun yang akan kita pelajari kali ini meliputi mengenal ilmu kimia, peran kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di dalam laboratorium. Nah, berbicara tentang hakikat ilmu kimia, masyarakat itu seringkali menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kimia itu adalah berbahaya. Tapi, apakah betul demikian? Ilmu kimia itu memang mempelajari bahan-bahan kimia, dan bahan-bahan kimia itu sangat dekat dengan kita. Bahkan di dalam tubuh kita pun itu ada bahan kimia. Tetapi tidak semua bahan kimia itu berbahaya, kan? Jadi, dapat disimpulkan bahwa kimia itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal atau zat-zat yang berbahaya. Ilmu kimia itu mempelajari komposisi dan sifat suatu benda serta perubahan dan pembentukan zat. Benda sendiri itu disebut sebagai materi, yang artinya segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki ruang. Perubahan materi itu juga merupakan suatu bagian terpenting dari ilmu kimia. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu kimia itu merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi berupa struktur, susunan, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Kemudian, bagaimana keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan yang lainnya? Ilmu kimia itu disebut juga sebagai Central of Science. Dan ilmu pengetahuan yang terkait erat dengan kimia itu banyak ya, diantaranya ada farmasi, kedokteran, pertanian, geologi, biologi, farmasi, hukum, teknik, dan fisika. Keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, khususnya ilmu pengetahuan alam, itu telah melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia. Di antaranya ada biokimia, geokimia, kimia fisika, dan kimia nuklir. Oke, selanjutnya peran ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada bidang biologi. Dalam bidang biologi, ilmu kimia itu digunakan untuk mengembangkan konsep dasar pada kebanyakan proses yang terjadi pada makhluk hidup. Misalnya saja pada proses metabolisme dalam tubuh, proses fotosintesis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada bidang kedokteran. Di dalam bidang kedokteran, ilmu kimia itu diperlukan untuk mendukung proses diagnosis dan penyembuhan, seperti uji kesehatan laboratorium, proses dialisis atau cuci darah, serta pembuatan materi sintetis pengganti tulang dan gigi. Kemudian yang ketiga ada bidang farmasi. Dalam bidang farmasi, berbagai jenis obat-obatan itu dibuat dari bahan-bahan yang memiliki kandungan senyawa kimia yang berkhasiat secara medis. Nah, obat-obatan tersebut telah diproduksi setelah melalui berbagai penelitian terhadap reaksi-reaksi kimia dari senyawa yang dikandung oleh bahan obat-obatan tersebut. Kemudian yang keempat ada bidang geologi. Ilmu kimia itu diperlukan untuk meneliti jenis dan komposisi materi dalam batuan dan juga mineral.
Umur fosil pun itu juga dapat diperkirakan dengan bantuan ilmu kimia. Kemudian ada bidang pertanian. Pengetahuan tentang ilmu kimia diperlukan dalam pembuatan berbagai macam pupuk dan pestisida. Pupuk digunakan oleh petani untuk memberikan nutrisi pada tanaman dan juga meningkatkan kesuburan tanah. Adapun pestisida sendiri itu diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit pada tanaman. Baik pupuk maupun pestisida yang merupakan produk pertanian itu dibuat untuk meningkatkan produksi pangan. Kemudian ada bidang industri. Nah, mesin-mesin yang digunakan di industri harus disesuaikan dengan sifat bahan baku yang digunakan. Untuk itu diperlukan pengetahuan ilmu kimia. Berbagai produk industri seperti semen, cat, obat, kayu, dan plastik dihasilkan melalui riset yang memerlukan pengetahuan ilmu kimia. Dan terakhir, di bidang ilmu sosial. Nah, ilmu kimia itu tentunya juga dapat membantu menyelesaikan masalah sosial seperti masalah ekonomi, hukum, dan lingkungan hidup. Sebenarnya masih banyak ya peran ilmu kimia di dalam kehidupan. Ini hanya beberapa bidang saja. Lanjut, kita membahas mengenai metode ilmiah. Berbicara tentang ilmu kimia, itu kan diperoleh berdasarkan pengumpulan fakta ataupun juga data. Nah, proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik itu disebut dengan metode ilmiah. Dari langkah-langkah metode ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan itu nantinya akan mendapatkan suatu teori. Tetapi suatu teori itu mungkin saja bersifat sementara dan nantinya bisa digantikan dengan teori yang baru. Berbicara mengenai metode ilmiah, tentunya ada sikap-sikap ilmiah ya. Di bawah ini adalah sikap-sikap ilmiah. Yang pertama ada rasa ingin tahu, kemudian kritis atau tidak cepat percaya, terbuka, objektif, menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, menjangkau ke depan, jujur, tekun, optimis, tanggung jawab, disiplin, dan teliti. Kemudian, karakteristik dari metode ilmiah sendiri itu yang pertama bersifat kritis dan analitis, kemudian bersifat logis, bersifat objektif, bersifat konseptual, dan bersifat empiris. Nah, untuk tugas yang pertama buat kalian semua, coba jelaskan masing-masing karakteristik dari metode ilmiah tersebut. Oke, next, tentang langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, menentukan atau merumuskan suatu masalah. Perumusan masalah itu merupakan langkah untuk mengetahui masalah apa yang akan dipecahkan, sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya, kedudukannya, dan alternatif cara pemecahannya. Kemudian yang kedua, dapat menyusun kerangka berpikir. Dalam langkah ini diperlukan kemauan untuk mempelajari laporan hasil penelitian orang lain, membaca referensi-referensi, observasi langsung pada lingkungan, atau hasil wawancara dengan para ahli. Kemudian langkah yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis itu dapat berfungsi sebagai jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang timbul berdasarkan kesimpulan kerangka berpikir. Jadi di langkah yang ketiga, menyusun hipotesis itu kita menduga atau mencari atau mendapatkan jawaban sementara terhadap permasalahan yang timbul. Setelah kita menyusun hipotesis, selanjutnya tentu saja kita melakukan eksperimen. Kebenaran dari suatu hipotesis itu dapat diketahui setelah kita melakukan percobaan atau eksperimen. Dalam melakukan percobaan, peneliti harus menentukan variabel penelitian. Ada 3 variabel penelitian, yaitu variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol. Setelah mendapatkan data dari hasil eksperimen, selanjutnya kita menganalisis data tersebut. Nah, hasil analisis data dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam literatur.
Kemudian, dua langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan dan menulis laporan penelitian. Kesimpulan itu haruslah mengacu kepada tujuan eksperimen. Ada dua kemungkinan yang ada dalam kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis di awal kita buat itu diterima atau kemungkinan hipotesis yang di awal kita buat itu ditolak atau tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, kemudian hasil eksperimennya itu harus dikomunikasikan dalam bentuk laporan penelitian. Dan tidak semua laporan penelitian itu memiliki sistematika penulisan yang sama. Baik anak-anakku, ini ada tugas yang kedua. Isinya ada dua soal. Soal yang pertama, apa perbedaan variabel bebas, variabel tergantung, dan variabel kontrol? Coba dijelaskan. Kemudian yang kedua, seorang ilmuwan itu melakukan suatu eksperimen untuk mempelajari pengaruh pupuk terhadap tanaman. Tanaman A tidak diberi pupuk, tanaman B diberi 5 mg pupuk setiap harinya, dan tanaman C diberi 10 mg pupuk setiap hari. Coba tentukan tanaman manakah yang bertindak sebagai variabel kontrol. Coba jelaskan. Selanjutnya, tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Sebelum kita mengetahui tata tertib di dalam laboratorium, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat suatu laboratorium yang baik. Yang pertama, harus memiliki sistem ventilasi yang baik, kemudian ditata dengan rapi. Alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Laboratorium itu harus memiliki jalur evakuasi yang baik, dan bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di dalam rak khusus. Next, tentang peraturan di dalam laboratorium atau tata tertib ketika di dalam laboratorium. Yang pertama, tentunya semua harus menggunakan jas laboratorium. Kalau kacamata pelindung ini jika perlu ya, baik guru maupun siswa semuanya harus menggunakan jas laboratorium. Kemudian yang kedua, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk percobaan yang diberikan. Kemudian, tidak diperkenankan makan, minum, ataupun merokok di dalam laboratorium. Selanjutnya, membersihkan tumpahan zat kimia dan pecahan alat, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih setelah melakukan eksperimen. Jadi, kalau misalnya semula itu alat-alatnya bersih, berarti setelah melakukan eksperimen, alat-alatnya juga harus dalam keadaan bersih kembali. Dan yang terakhir, meninggalkan laboratorium dalam keadaan meja percobaan yang bersih, menutup keran air, dan mencabut kontak listrik. Jadi itu semua peraturan atau tata tertib yang harus dipatuhi ketika memasuki laboratorium. Baik, selanjutnya tentang peralatan umum di dalam laboratorium. Di bawah ini ada beberapa. Yang pertama yaitu gelas kimia, pembakar bunsen, buret, kaki segitiga, pipet tetes, labu Erlenmeyer, corong gelas, gelas ukur, tabung reaksi, pipet ukur, penjepit tabung reaksi, labu takar, botol pencuci, gelas arloji, dan neraca spatula. Tapi sebenarnya untuk peralatan umum yang ada di dalam laboratorium itu masih banyak sekali yang belum saya sebutkan di sini. Oke, tugas yang ketiga, silahkan teman-teman membuat clipping. Jadi clipping itu adalah gambar yang ditempel. Gambarnya boleh mengambil atau memfotokopi dari buku, kemudian bisa dari internet, tentang peralatan umum yang ada di dalam laboratorium, dan dilengkapi dengan nama beserta fungsi atau kegunaannya. Hanya 10 alat saja, dan silahkan kerjakan di kertas folio bergaris, dan kemudian nanti dikumpulkan di e-learning madrasah. Oke, selanjutnya tentang simbol-simbol bahaya dari bahan kimia, itu ada banyak.
Untuk yang pertama di sini simbolnya seperti gambar kipas ya. Nah, itu sifatnya radioaktif. Jika tidak perlu, jangan sekali-kali digunakan karena bahan dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif yang dapat merusak atau bisa mematikan sel-sel tubuh. Kemudian simbol yang kedua seperti gambar tengkorak, itu sifatnya beracun. Nah, jika bersentuhan, segera basuh dengan sabun dan alirkan air di atas tangan beberapa saat. Kemudian jika terhirup atau tertelan, segera muntahkan dan hubungi dokter dan konsumsi susu setelah melakukan eksperimen dengan bahan-bahan ini. Oke, simbol berbahaya selanjutnya ada gambar seperti petasan meledak gitu ya, dan artinya memang mudah meledak. Bahan-bahan yang ada simbolnya seperti ini itu disimpan dalam minyak parafin dan jangan disimpan di dalam laboratorium yang lembab. Kemudian simbol selanjutnya ada seperti tangan yang sedang mencuci tangan, itu sifatnya korosif. Nah, jika terkena bahan-bahan yang sifatnya korosif, segeralah basuh dengan air mengalir beberapa saat untuk mengurangi konsentrasi dari larutan, atau bisa langsung segera menghubungi guru pembimbing untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian simbol selanjutnya ada gambar seperti simbol api. Nah, ini sifatnya adalah mudah terbakar. Perhatikan prosedur penyimpanan bahan-bahan ini. Sediakan lap basah jika terjadi kebakaran oleh minyak tanah atau alkohol, dan gunakan tabung pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan bahan yang bersimbolkan mudah terbakar atau bersifat mudah terbakar itu biasanya ada alkohol, natrium fosforus, minyak tanah, gas metana, dan juga ether. Selanjutnya, tentang simbol bahan berbahaya yang sifatnya iritasi seperti uap bromin, amonia, asam sulfat, kloroform, dan hidrogen peroksida. Bahan-bahan kimia ini itu bisa menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, kemudian mengganggu sistem pernafasan juga bila dihirup dan ditelan. Next, simbol bahan berbahaya yang sifatnya oksidator atau agen pengoksidasi. Senyawa-senyawa yang sifatnya oksidator atau agen pengoksidasi ini itu dapat menyebabkan kebakaran. Senyawa ini menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik dan agen pereduksi atau reduktor, api, listrik, dan juga lain-lain. Selanjutnya, terdapat simbol bahan berbahaya, gambarnya seperti gambar lingkungan dan sifatnya berbahaya bagi lingkungan. Nah, bahan-bahan kimia ini itu bersifat berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan kehidupan. Baik, anak-anakku semua, itulah tadi materi yang pertama tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, peran kimia, dan keselamatan serta keamanan di dalam laboratorium. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini, atau silahkan boleh ditulis pada grup WhatsApp masing-masing kelas. Oke, sampai ketemu pada bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.